Sampingnya juga boleh bang. Ini soal DPT. Pak, ini baik lagi enggak? Enggak bang, aman bang. Oke. Juga mau kayak yang lain lah. Mata. Sakit mata. Enggak panas nih, Bang. kilo. Oke bang. Nah. Nah, Yuk. Oke bang. Hasil laporannya gimana bang? Progresnya. Ya alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan GM. Atta Halilintar maksudnya? Seperti itulah kurang lebihnya. Biar nggak simpang siur bang. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan rongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Gitu. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengedakwahnya, ngedukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi. Lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ancamannya berapa tahun penjara bang? Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat siap-siap Anda. Saya nggak main-main. bang, tapi kan di awal podcastnya Gus Miftah mengatakan bahwa ini tidak menjustifikasi. Awalnya Tidak sudah menjustifikasi. menjelaskan seperti itu bang. Iya, ini tidak menjustifikasi. Tapi mengedukasi. Ini bahasa ininya tidak menjustifikasi, tapi kesana-sananya menjustifikasi, gitu loh. Kalau mereka punya dalih, saya juga punya dalih. Mereka punya dalil, saya juga punya dalil. Gitu. Kalau bilang bahasa ini tidak menjustifikasi, ya iya, bahasa yang ininya tidak menjustifikasi. Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu kesono-sononya menjustifikasi lah, body shaming. Tuh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat, ini berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Gitu. Nggak ada bahasa oknum. Barang buktinya mungkin bang apa? Barang buktinya banyak ya. Di sini ada screenshotan komentar daripada masyarakat. Enggak usah bukan. Banyak sebabnya. Enggak usah mengatakan. Jadi ini pencemaran nama baik bang? Pencemaran nama baik dan fitnah dan hinaan di media sosial. Oke. Langkah selanjutnya dari kepolisian sendiri, apakah akan memanggil dalam waktu kapan gitu bang? Kalau polisi ini kan menjalankan sesudah hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti. Saksi berikutnya. Nah, mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawabkan bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu. Gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh, tidak. Karena saya berdasarkan tempus delicti, tempus ya, ingat. Dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens reanya ada.
Actus reusnya pun ada. Ya, bahwa dukun itu cabul dan penipu. Mana dukun yang cabul? Kenapa Anda nggak laporin polisi? Kalau Anda bilang ini edukasi, hello. Kalau edukasi Anda seperti itu, saya bilang, saya minta kepada DPR menterinya dicopot, menteri pendidikannya. Kalau cara edukasi begitu. Guru aja atau dosen dalam mengedukasi masyarakat atau muridnya itu dengan etika, estetika, adab. Lantas kalau cara-cara edukasi seperti itu, bagaimana? Kita mau edukasi, tapi cara kita begitu nggak bisa. Bang, Sudah menghubungi pihak Atta atau Gus Miftah? Saya sudah WA keberatan kepada timnya Atta Halilintar, dicuekin. Saya sudah WA, hati-hati loh mas. Saya WA aja kurang lebih seperti itu. Mas, jadi kenapa dihapus? Padahal janjinya mau dikonfrontir kan, Iya. antara kita dengan tokoh agama yang nggak sepaham dengan kita. Iya. Dan ada apa ya, miskomitmen dari GM ini yang memang sebagai tokoh Nahdien mengambil rujukannya makna dukun itu dari tokoh Wahabi, yaitu Syekh Fauzan, Syekh Sholih Fauzan. Coba di cross check itu videonya. Memahami makna dukun, kalau acuannya ke Sholih Fauzan ya maknanya kahin, dan saya curiga itu kitab asli atau kitab terjemahan gitu loh. Akunya sebagai tokoh Nahdien gitu loh. Ini apalagi di podcast waktu di Mas Atta saya bilang dukun ditinjau dari sisi tidak melanggar syariat. Saya bilang saya persempit di situ ya. Saya persempit untuk yang saya sendiri ya. Walaupun saya kemarin belum masuk di komunitas itu, saya persempit yang tidak melanggar syariat. Mana dukun ini masih bisa kita untuk bantah. Pada tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu itu mana dukun masih dikatakan sebagai pengobat dan saintis oleh seorang ahli bahasa Inggris namanya Thomas Bowley. Itu bisa di cross check ya. Sampai tahun 1900-an sejak adanya politik etis Belanda dengan adanya sekolah Eropa, akhirnya menggeser pelajaran-pelajaran pribumi, dalam hal ini komunitas termasuk di dalamnya keagamaan, yaitu madrasah segala macam, yang di dalamnya termasuk mengkaji masalah penyembuhan, dan itu digeneralisir oleh penjajah menjadi dukun, entah itu aliran santri maupun non santri gitu loh. Digabung di situ. Digabung di situ. Dan dikumpulkan di undang-undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Makanya pemahaman tentang dukun, ada dukun jahat, dukun baik itu sebenarnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di situ ada 12 spesifikasi atau 9 atau 12 spesifikasi atau klasifikasi itu. Ada dukun urut yang saya bilang tadi, ada juga dukun santet di situ. Makanya kalau bicara dukun, ya harus substantif gitu loh, harus objektif. Kalau mengarah kepada pengobatan, ada katanya hipnoterapi apa siapa yang nggak terima di Atta itu? Oh gitu, fisioterapi. Fisioterapi. Katanya kami nggak terima dikatakan dukun. Loh, kalau nggak terima, kan kami bicara masalah sejarah. Dukun itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata lain daripada tabib dan apa sih namanya? Tabib sinonimnya apa? dukun. Bukan pesihir. Penyihir apa namanya? Oh, kahin. Kahin. Ya. Jadi, Bukan dukun. Jadi tabib dan kahin digabungkan jadi satu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ada juga dalam peraturan-peraturan negara atau undang-undang negara gitu loh. Artinya di sini seiring berjalannya waktu, bagian fisioterapi, dokter apa segala juga semuanya bagian daripada tabib dulunya. Gitu loh. Bagian daripada tabib, bahkan pada saat zaman apa Gus yang antara mantri ya, dulu belum dokter. Tahun dulu, 1910 bisa di cross check di data sejarah. Tahun 1910 menurut Profesor Martina Savitri, dosen IAIN Surakarta, itu ada namanya wabah pes sampai 1942. Pertarungan terakhir antara mantri pes itu berarti pembantu dokter ya, dengan dukun. Nah, disitulah terjadi peperangan opini. Akhirnya dimenangkan Belanda penjajah dalam hal ini di sisi yang satunya, yaitu mantri pes, tapi untuk yang komunitas termasuk santri di dalamnya dicap sebagai dukun, itu juga dikriminalisasi. Termasuk pakar di dalamnya yang dimanai dukun itu pakar pengobatan dan sains gitu loh. Jadi pakar pengobatan itu pada saat perdebatan antara mantri yang mewakili dokter, dulu kan belum ada dokter, mantri namanya. Mantri. Itu pakar itu berdebat dengan orang-orang dukun ya, katakanlah tabib atau paranormal. Ini debat mereka tentang ilmu metafisika dan fisika, debat. Akhirnya yang kalah itu ya tim daripada tabib dan paranormal tadi, yang menang itu mantri gitu. Iya, Makanya muncullah universitas-universitas yang
yang mengatasnamakan kedokteran kan gitu. Jadi kalau bicara masalah Edukasi, inilah edukasi yang sebenarnya dirunut dari sejarah. ya. Gitu loh. Jadi kita berbicara masalah edukasi, kita tidak pernah justifikasi orang, ngata-ngatai orang gitu loh. Kamu cabul, dengar kata saya. Kamu. Coba andaikan saja kalau kita ngikutin aliran sesat ya yang dilakukan oleh si dukun ini, ya dukun merah ini, ya aliran sesat menurut saya nih. Baru nih mengedukasi caranya begini gitu. Andaikan saja kita mengikuti semua masyarakat Indonesia ini langsung mengikuti dan menjustifikasi tanpa ada proses pengadilan, jadi kacau balau. Coba di kelas-kelas kita contoh ya, misalnya seorang guru mau ngajar ke anaknya baru masuk. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak kambing, anak-anak kebo, selamat pagi. Itu bahasa itu halus ya. Tapi pasti anak-anak itu tidak terima. Loh kok guru ini mau mengajarkan kita tapi tidak pakai adab, kita dipanggil anak kebo, anak kambing. Laporlah ke orang tua kita. Lalu orang tuanya nggak seneng, datang ke guru BP, guru kepala sekolah dan lain-lain.